Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya bersama beliau Pak Erlangga. Ini adalah penanggung jawab tim penelitian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Ini tahun 2000-an Pak Erlangga ya. Tahun 2000-an. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu telah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pekalongan nomor 10 kalau tidak salah tahun 2001. 2001 sekaligus perpindahan kabupaten dari Nusantara ke Kajen. Ya. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk buku ini. Buku ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Perda nomor 10 tahun 2001 itu, yaitu Perda tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Mari kita simak sejarah Hari Jadi Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 1622. Ya. Tim penelitian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan memiliki beberapa alternatif dalam menelusuri dan mencari Hari Jadi Kabupaten Pekalongan dengan merunut data arkeologis dan historis dari masa prasejarah sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa prasejarah dan Hindu-Buddha, peninggalan megalitik dan linggo-yoni di beberapa tempat di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pemukiman penduduk telah berlangsung lama dan telah mengenal sistem kemasyarakatan dan keagamaan. Beberapa peninggalan tersebut antara lain Lingga Yoni di Desa Tlogo Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Yoni di Dukuh Gondang, Desa Tlogo Hendro, Kecamatan Petung Kriono, Lingga di Dukuh Mudal, Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Kriono, Arca Ganesa di Desa Tlogo Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Batu Lumpang di Dukuh Kembangan, Desa Tlogo Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Lingga Yoni di Dukuh Para Andowo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barang, Batu Lumpang di Desa Depok, Kecamatan Lebak Barang, Yoni di Dukuh Pajumblangan, Kecamatan Kedungwuni, Yoni di Dukuh Kaum, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Yoni di Desa Batur Sari, Kecamatan Talun, dan Arca Ganesa di Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa. Data periode awal abad Masehi sampai abad ke-14 dan ke-15 sangat langka dan terbatas, sehingga sulit dipastikan pertumbuhan dan perkembangan komunitas di wilayah Pekalongan pada masa pengaruh kebudayaan Jawa Hindu yang berkembang di Jawa. Masa Kerajaan Demak pada masa abad ke-16 diduga wilayah Pekalongan telah menjadi daerah yang dilewati oleh hubungan komunikasi dari dua kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak dan Cirebon. Masa Mataram Islam pada abad ke-17, wilayah Pekalongan menjadi pengaruh Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, keberadaan Kabupaten Pekalongan secara administratif merupakan bagian dari wilayah kesatuan Kerajaan Mataram Islam. Pada masa ini, setiap bulan Maulud Nabi Muhammad SAW selalu diadakan gerbek Maulud, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, sekaligus diadakan acara Paseban, berkumpulnya para bupati dan temunggung serta para pejabat lainnya untuk melaporkan situasi dan keadaan di daerah masing-masing serta penyerahan upeti. Pada acara tersebut juga dimanfaatkan oleh Sultan Agung untuk pengangkatan bupati-bupati baru dan pejabat baru lainnya. Pada masa Sultan Agung, Kabupaten Pekalongan dijadikan kantong atau lumbung perbekalan juga untuk pengumpulan kekuatan-kekuatan di daerah dalam rangka penyerangan ke Batavia. Ini menunjukkan bahwa secara administratif Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari kesatuan Kerajaan Mataram. Terlebih lagi dengan diangkatnya Pangeran Mandurorejo sebagai Bupati Pekalongan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Masa Belanda
Pada masa itu kabupaten yang disebut juga Regensap dipimpin oleh regen atau bupati. Tersebut nama-nama regen atau bupati Pekalongan: 1. Tan Kwijan 1741, 2. Raden Tumenggung Wiryo Adinegoro 1823, 3. Raden Adipati Wiryo Adinegoro 1825. Pada masa beliau dibangun Masjid Jami Pekalongan. Pembangunan dimulai pada hari Selasa Kliwon tanggal 20 Desember 1825. 4. Raden Tumenggung Aryo Wiryo Dinegoro 16 Oktober 1848. 5. Raden Tumenggung Aryo Wiryo Dinegoro 1856. 6. Raden Tumenggung Aryo Atmojonegoro 20 Januari 1872. 7. Raden Tumenggung Aryo Kusumo Dinegoro 25 Juni 1878. 8. Raden Adipati Notodirjo 1879 sampai 1920. Pada tanggal 31 Maret 1879 sampai 1 Maret 1880 membangun gedung Kabupaten Pekalongan. Dan 9. Raden Tumenggung Aryo Suryo 10 Maret 1924. Pada masa Republik, alternatif hari jadi Kabupaten Pekalongan adalah pada hari dan tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada hari Selasa Pon tanggal 8 Agustus 1950. Hasil penelusuran tim penelitian hari jadi Kabupaten Pekalongan tersebut kemudian diseminarkan pada 10 Januari tahun 2001 dengan alternatif hari jadi Kabupaten Pekalongan yang pokok dan mendapat tanggapan, yaitu pada masa Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung, di mana Kabupaten Pekalongan telah dipimpin seorang penguasa dari Mataram, yaitu 1. Pangeran Mandurorejo tahun 1622 Masehi atau 1042 Hijriah. 2. Kiai Adipati Upasanta tahun 1623 Masehi atau 1043 Hijriah. Melalui seminar dicapai kata sepakat bahwa Kabupaten Pekalongan berdiri sebagai wilayah yang tertata secara administrasi pemerintahan, jatuh pada masa pemerintahan Sultan Agung di bawah Bupati Pangeran Mandurorejo. Adapun hari kelahiran diambil dari adat dan tradisi yang dipakai Sultan Agung, di mana setiap gerbek Maulud Nabi Muhammad SAW diangkatlah para bupati-bupati baru, yaitu pada hari Kamis Legi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1042 Hijriah atau tanggal 25 Agustus 1622 Masehi. Hari lahir Kabupaten Pekalongan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Pekalongan. Demikianlah, tanggal 25 Agustus merupakan hari jadi Kabupaten Pekalongan yang diperingati setiap tahunnya.